Partai Demokrat mengusung nama Agus Harimurti dan Silviana Murni sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini tentu saja turut mengubah peta politik dalam Pilkada DKI. Sejauh manakah kekuatan para penantang Ahok Jarot ini, kita akan mengupasnya dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Selamat pagi, Bang Usman. Selamat pagi. Bang Usman, suhu politik Indonesia turun gunung, ada SBY, ada Megawati, ada Prabowo. Ini kemudian menunjukkan bahwa regenerasi politik berjalan dengan baik, atau ini menunjukkan bahwa pertarungan di masa lalu yang kemudian dikibarkan kembali? Ya, nomor satu saya kira karena Pilkada DKI itu penting. Dia barometer bagi Indonesia. Apalagi melihat pengalaman kemarin, sering ada orang menganalisis bahwa menjadi gubernur DKI adalah pintu masuk menjadi presiden. Walaupun sebetulnya itu hanya berlaku buat Jokowi. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Tapi belakangan orang beranggapan seperti itu. Nomor dua, ya ini juga memang menunjukkan pertarungan lama yang bersemi kembali, kira-kira seperti itu. Karena pertarungan lama yang belum usai atau bagaimana? Yang belum usai bisa dibilang seperti itu juga, karena memang terus berlangsung ini kan, dari pilkada ke pilkada, kemudian dari pilpres ke pilpres, begitu. Cuma saya kira menarik ketika tiga tokoh ini kemudian ikut serta di dalam pertarungan dalam arti mencalonkan kandidat mereka masing-masing. Menjadi begitu. kingmakersnya begitu. Kalau ya? Dikatakan apakah ini ada proses perkaderan, saya kira tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Justru ini menunjukkan betapa sulitnya partai politik mencari kandidat kepala daerah, mencari pemimpin begitu. Mencari pemimpin begitu, dan pertarungannya lama sekali, dramanya luar biasa. Yang kemudian mengejutkan yang menjadi sumber berita juga tadi malam atau mungkin tadi menjelang dini hari begitu ya. Kemudian klan atau poros Cikeas mengumumkan Agus Yudhoyono dan juga Silviana. Nah, yang menjadi menarik adalah sosok Agus Yudhoyono. Seberapa besar popularitas SBY bisa mendongkrak elektabilitas seorang Agus Yudhoyono yang kita selama ini hanya tahu dia adalah anak dari SBY. Ya. Tidak bisa, saya kira tidak ada kaitan antara popularitas dengan elektabilitas begitu. Dalam arti kalau dia populer pasti kemudian dia akan terpilih. Belum tentu, apalagi yang termasuk populer, pengaruh ayahnya. Iya, tidak bisa, saya kira tidak seperti itu. Tapi ya. bagaimana popularitas SBY mencengkram voters di DKI Jakarta? Apakah itu juga akan mempengaruhi secara tidak langsung? Tidak, saya kira ya. Saya kira tidak. Tapi terkait dengan munculnya Agus Harimurti, itu memang kemarin sudah disebut-sebut sebetulnya 2 hari lalu juga sudah muncul. Koalisi kekeluargaan, tapi cukup begitu ya? Mengejutkan begitu, cukup mengejutkan karena memang orang tidak pernah melihat Agus ini track recordnya begitu, kecuali dia di tentara, ya di tentara, dan kemudian Agus ini kan mempertaruhkan karirnya di tentara ketika harus maju ke Pilkada DKI, dia harus berhenti dari militer begitu. Tapi ini indikasi kuat Agus akan nyemplung ke politik. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, dan bisa juga dibilang ini kepagian juga bagi Agus ketika dia harus turun sekarang dengan pangkat mayor begitu ya. Jadi ini memang pertaruhan luar biasa, harus ada pertimbangan yang luar biasa sehingga koalisi Demokrat atau Cikeas itu menyodorkan Agus begitu. Tapi dikatakan bahwa ini adalah pertimbangan yang matang. Apakah Anda cukup melihat ini sebagai cukup matang? Saya kira tidak matang. Ini kan lebih pertimbangan yang reaktif dalam arti siapa yang bisa mengalahkan Ahok begitu. Tetapi kalau Agus Harimurti, saya kira ya seperti tadi di editor katakan, ini kan luar biasa petahana kuatnya begitu kan. Jadi saya kira agak berat juga begitu. Kita akan bincang-bincang lagi soal mengenai Anies Baswedan atau Sandiaga Uno atau Mardhani Alisera. Kita akan berbincang hal tersebut setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tompul, Ketua DPP Partai Demokrat, Bang Ruhut, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Aceh Syadzili, Wasekjen Partai Golkar yang bergabung melalui sambungan telepon. Bang Aceh, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Jayadi Hanan, analis politik dari Syaiful Mujani Research and Consulting melalui sambungan Skype. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Ini di saat partai lain kompak, atau minimal terlihat kompak begitu ya, untuk mendukung pasangan yang diusung. Kenapa Partai Demokrat justru seolah terbelah, Bang Ruhut? Saya rasa enggak juga, ya. Tapi perlu diketahui, saya orang yang paling loyal dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang enggak tahu, 10 tahun beliau, saya ini anjingnya SBY, kata orang. Karena saya diehard beliau.
beliau mengajarkan Demokrat penyeimbang berada di tengah. Oh, rupanya sekarang udah enggak, ya enggak apa-apa. Sekarang sudah enggak. Maksudnya seperti apa? Maksud tidak menjadi penengahnya itu seperti apa, Bang Ruhut? Jujur saja, dari awal saya sudah katakan, saya buka komunikasi dengan Ahok. Ya. Dan apabila nanti Demokrat ada kader dari dalam, saya akan dukung kader yang didukung oleh Partai Demokrat. Kan kita tahu akhirnya sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah saya anggap adik saya, perwira terbaik di level perwira menengah, ya. Gimana saya nggak kaget? Agus itu the coming leader untuk TNI. Saya punya cita-cita satu saat beliau bintang 4, atau satu saat manakala beliau sudah bintang, karena beliau orang yang cerdas, beliau mempunyai kemampuan bukan hanya di bidang TNI, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah matang, paling tidak seperti waktu putra Lee Kuan Yew, B.J. Lee, siapa yang kemudian menerjunkan Mas Agus ke dalam kontestasi itu saya nggak tahu. Kalau memang ini ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, aku hormati. Tapi apabila ini karena pembisik-pembisik dan koalisi membantunya, aku ikut sedih. Bang Ruhut melihat yang mana? Apakah ini benar suara Pak SBY dan Ibu Ani, atau ini orang-orang di dekat Pak SBY yang melakukan pembisikan itu yang Bapak maksud? Kalau aku lihat orang-orang di dekat itu. Apa tujuannya? Saya nggak ngerti. Apa mungkin ya ada sesuatu, saya tidak enak mengungkapkan di sini, tapi paling tidak saya kadang-kadang bicara ada dengan sesuatu itu apa, Bang? Karena Abang di media juga sangat frontal, saya melihat komentarnya ini seperti pembunuhan karir dari Mas Agus di militer. Itu yang saya lihat. Karena jujur, boleh ditanya kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Beliau seorang negarawan sangat arif dan bijaksana. 3-4 bulan yang lalu, di Istana Negara, kami berdua, ya, maghrib sampai malam hari, lebih kurang 2 jam ngobrol-ngobrol. Oke. Waktu saya mau pamit, saya katakan, Pak, saya titip Pak, adik saya putranya Pak SBY, Agus Yudhoyono, perwira menengah yang cemerlang, di dalam kepemimpinan Bapak, agar kita dukung biar karirnya naik terus. Dan Pak Jokowi sangat mendukung itu. Oke. Tapi ternyata justru malah dicalonkan. Dicalonkan, dan saya sedih. Beberapa pembisik itu ngomong di beberapa TV dan media, itu yang saya sedih. Nanti saya akan mengatakan siapa pembisik-pembisik ini dan apa tujuannya. Tapi sekarang saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu agar kita melihat dalam spektrum yang lebih luas begitu. Kenapa Mas Jayadi di saat partai-partai lain terlihat kompak atau berusaha untuk kompak, justru malah Partai Demokrat seolah-olah terbelah begitu. Ada 2 petinggi partainya seperti Bang Ruhut sendiri, kemudian ada juga petinggi partai yang lain, Hayono Isman, yang terang-terangan justru malah mendukung kandidat lain, yakni Ahok dan juga Jarot. Ya, pertama ya sebetulnya yang pengurus partai yang membelot tidak hanya Demokrat ya. Ada Boy Sadikin di PDI Perjuangan yang juga tidak setuju dengan keputusan partainya ya. Cuma memang yang paling menarik memang di Demokrat, karena keputusan Demokrat itu memang satu mengejutkan, yang kedua menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaan yang dimunculkan oleh Bang Ruhut, sehingga tidak begitu jelas alasannya apa begitu. Apa sebenarnya menurut Anda, kalau tadi Bang Ruhut mengatakan tidak enak mengatakan tujuan sebenarnya, tapi kalau Mas Jayadi melihat apa sih sebenarnya tujuan dibalik diajukannya Agus Yudhoyono ini dalam kontestasi pilkada nanti? Saya sendiri juga tidak begitu paham, tapi kalau kita membaca, ada satu kemungkinan yang bisa saya munculkan, yaitu mungkin Pak SBY ingin agar estafeta kepemimpinan di Demokrat segera beralih kepada penggantinya. Nah, pilkada DKI itu bisa dijadikan entry point gitu, atau momentum bagi the rising star ya, the increasing prominent leader seperti
Agus untuk masuk ke politik. Saya kira dalam perhitungan Pak SBY mungkin kalah atau menang Agus Yudhoyono itu tidak terlalu masalah. Kalau dia kalah, maka masyarakat atau orang akan menganggap dia wajar saja dong kalah gitu kan. Karena memang sangat baru, belum punya pengalaman, dan yang dihadapi adalah petahana gitu kan, yang cukup kuat gitu. Kalaupun menang, maka itu bonus gitu kan. Jadi bukankah kalau misalnya silakan Mas Jayadi, mohon maaf, silakan. Iya, jadi dengan keadaan seperti, dengan kondisi seperti itu, maka kalau misalnya keikutsertaan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI itu dapat menjadi momentum yang sangat sangat penting, sangat berguna, yang sangat signifikan pengaruhnya untuk memperkenalkan dia kepada orbit politik Indonesia, dan melalui pemilihan Jakarta dia langsung masuk ke level pembicaraan di prime time di tingkat nasional. Oke, mohon ditahan di sana Mas Jayadi. Oke, mohon ditahan di sana. Saya akan ke Barut sekarang. Barut setuju kalau misalnya ini adalah momentum untuk memperkenalkan, walaupun harus meninggalkan karir militer, dan juga kalau misalnya kalah, tadi Mas Jayadi melihat tidak ada salahnya kalau misalnya kalah, namanya tetap akan berkibar di 2019. Itu yang saya tidak setuju, ya. Kalau memang itu pemikirannya, tapi kembali, kalau ini mau daripada orang yang saya hormati, orang tuanya Mas Agus, ya, orang yang saya hormati, Ibu Ani Yudhoyono, ibunya Mas Agus, saya hormati itu. Tapi kalau pembisik, karena saya punya cita-cita, dan saya pernah cerita dengan Pak SBY sama Ibu Ani Yudhoyono, dia akan menjadi the rising star, bukan sekarang, 2024. Dan Pak SBY pun juga dalam beberapa kesempatan mengatakan seharusnya prajurit TNI fokus bercita-cita menjadi jenderal, bukan menjadi pejabat daerah. Itu benar. Bapak beberapa kali, dan saya ingat Bapak juga pernah cerita manakala waktu beliau yang punya cita-cita, dan semua TNI jenderal masuk akademi militer, termasuk adik saya Iskandar Sitompul, siapapun dia maunya dia bisa meraih bintang 4, termasuk Pak SBY loh. Beliau mengatakan waktu beliau ditugaskan menjadi menteri, beliau sedih. Beliau pada waktu itu Kasospol. Karena beliau punya cita-cita maunya bintang 4. Baik. Sekarang saya akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya posisi sudah begini, partai Anda mendukung Mas Agus, pantaskah, masihkah Anda mendukung Ahok dan juga Jarot? Dan kalau misalnya masih ataupun tidak masih, atau sudah tidak lagi, alasannya apa? Kami akan kembali membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Ini Mas Agus terlihat berat meninggalkan militer, namun Mas Agus juga dalam kesempatan yang lain mengatakan dia tanpa tekanan maju dalam pilkada. Memang ada tekanan begitu untuk dia, memaksa dia untuk maju dalam pilkada kali ini? Ya, kalau kita lihat mestinya yang mengomentari, kita punya banyak ahli gestur. Tapi kata hati saya, Agus itu seorang TNI sejati. Memang TNI siap ditempatkan di mana saja, manakala tugas daripada Panglima TNI. Dengan gestur seperti itu, berat, kemudian emosi, mata berkaca-kaca, Anda melihat ini sebuah keterpaksaan? Kalau tanya ke saya, sebuah keterpaksaan. Siapa yang memaksa? Saya katakan. Siapa yang memaksa, Bang Ruhut? Ya, saya tidak enak untuk bicara itu, tapi itu yang saya katakan. Sebenarnya apa salahnya, lebih baik dia untuk nanti, bukan untuk di sini lagi. Dia salah satu aset yang terbaik di TNI. Pak Gatot Prangap saja mengatakan demikian. Begitu juga para purnawirawan TNI, sahabat-sahabat saya. Begitu juga para senior-senior. Karena orang seperti Agus ini hitungan jari ada di TNI. TNI harus kita perkuat dengan orang-orang cerdas. Kok kita pensiunkan dia pangkat mayor? Aku sedih untuk itu. Ada dua versi yang mengatakan bahwa nama Agus diajukan oleh Partai Demokrat dan juga Pak SBY. Namun dari Partai Demokrat dan juga Partai PAN mengatakan ini diajukan oleh Partai Koalisi. Mana yang benar? Kalau saya lihat dari lingkungan. Karena beberapa bulan yang lalu juga mereka sudah pernah mengata-ngatakan itu untuk Agus, tapi saya tolak. Dan koalisi kapan lagi mengikuti bersembunyi di pamor Pak SBY dan Agus. Kalau SBY kita sudah tahu. Ini artinya gabungan dari Partai Demokrat, elit Partai Demokrat dan juga partai pendukung. Pendukung. Ya. Karena kalau Pak SBY kita sudah tahu, dia hebat 2 periode. Tapi Agus ini belum waktunya. Saya sudah titip, dan Pak Jokowi negarawan sejati, dia mendukung
untuk itu. Anda masih mendukung Ahok Jarot sampai sekarang? Sampai sekarang saya tetap mendukung Ahok Jarot. Walaupun suaranya berbeda kemudian dengan partai Anda? Iya, itu yang saya katakan. Saya sangat salut dengan Pak SBY. Saya berani mengatakan beliau bapak demokrasi. Manakala Pilpres saya menghadap beliau, saya akan mendukung Pak Joko Widodo. Dan beliau mengizinkan, dan berkat Tuhan, siapapun bisa jadi presiden karena kehendak Tuhan. Dan beliau menang, kami munas, aku jadi koordinator juru bicara, aku jadi Menko Polhukam Partai Demokrat. Artinya Pak SBY itu mantap. Tapi kadang-kadang pembisiknya, pengen aku nanti lihatnya. Gara-gara pembisik itu Anda sekarang dicopot jadi koordinator juru bicara? Koordinator. Dan Pak SBY, aku ingat sekali saya dipanggil. Dan berapa kali saya ngomong dengan Pak SBY, kenapa ya Pak Ruhut, mereka nggak senang Pak Ruhut. Pak SBY sangat bangga punya Ruhut Sitompul. Betulkah nama Mas Agus tiba-tiba muncul, Bang Ruhut? Kalau saya lihat, memang beberapa pembisik Bapak suka memunculkan. Tapi Bapak waktu di Bogor, itu pernah keras masalah itu. Baik mengenai Ibu Ani Yudhoyono, mengenai Agus, dan Mas Ibas. Keras untuk apa? Karena kawan-kawan ini pesan Bapak hati-hati kalau menyebut, mencalonkan nama keluarganya ini. Tapi ya saya nggak tahu. Ini saya ingin refer ke beberapa pernyataan. Menurut Arsul Sani, Sekjen P3, nama Agus tidak ada dalam radar. Yang ada dalam radar waktu pembahasan sebelum ke Cikeas adalah Sandi, Rizal Ramli, dan juga Yusril. Wasekjen PKB, kemudian Wasekjen P3 juga dua-duanya mengatakan nama Agus disorongkan oleh Partai Demokrat. Kemudian sementara Edi Suparno dari PAN mengatakan nama Agus disodorkan PAN, P3, dan PKB. Syarif Hasan, Waketum Demokrat, juga mengatakan nama Agus diusulkan PAN, P3, PKB. Mana yang betul? Kalau saya tetap, karena saya orang dalam, pertama lingkungan, karena mereka udah beberapa kali menyebut nama-nama keluarga Cikeas, dan Bapak nggak bisa menerima itu. Bapak tegas. Saya bangga lihat Pak SBY. Ya, beliau tuh hebat. Tapi ya gimana, namanya kerak, diteteskan air, lama-lama jadi bubur juga. Itu yang saya sedih. Siapa yang Anda maksud dengan air yang meneteskan, air yang menetes? Salah satu, karena saya lihat dia ngomong di TV mendukung salah satu pengamat. Saya marah. Marah saya mendengar ini. Seolah-olah kenapa Agus kita dukung dan lain sebagainya. Dia seorang pengamat? Pengamat, dan kawan ini ada di dalam partai? Di dalam partai, wakil ketua umum. Dia bilang apa? Sedih nggak saya? Seolah-olah kalau Agus tetap di militer, karirnya di era Pak Jokowi akan meredup. Apa saya tidak sedih? Jangan sok-ujon, jangan negatif thinking kepada presiden kita yang ke-7. Beliau negarawan. Saya pernah memohon 10 jari untuk Mas Agus. Pak Joko Widodo mendukungnya. Jadi udahlah, jangan cari-cari kambing hitam. Saya tidak senang. Ya, mau maju ya maju aja. Tapi gitu. Maksudnya kan baik untuk menyelamatkan karir Mas Agus, Bang. Jujur saja saya katakan, jangan terlalu lakukan judi, gambling untuk karir seorang jenius di TNI yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka melakukan gambling. Karena itu saya ini pendukung Ahok Jarot. Tapi karena saya juga belajar politik, kadang-kadang kan politik itu memang bukan ilmu eksat. 2 tambah 2 4, tapi bisa 7 8 9. Kadang-kadang karena saya sayang dengan Pak SBY, saya sayang dengan Bu Ani, saya sayang dengan Pak Agus, Pak Ibas, Pramono Edi, kadang-kadang mudah-mudahan ada mujizat Agus ini menang. Tapi kalau Agus nggak menang, apa nggak sedih saya? Ini nampaknya ini sudah ada Mas Jayadi juga sudah bergabung bersama kami menembus kemacetan begitu ya. Tadi Bang Ruhut mengatakan semoga ada mukjizat. Ini artinya kansnya memang begitu kecilkah untuk memenangkan pilkada kali ini bagi seorang Agus dan juga Silviana? Kan selalu ada ya, tetapi kalau melihat data-data yang ada itu memang pertama untuk Agus kita masih sulit membacanya karena datanya di SMRC belum ada. Kalaupun ada mungkin sangat terbatas datanya sehingga kita tidak bisa memperkirakan. Karena itu paling-paling kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat peluangnya ya. Memang secara kualifikasi personal dia bisa dikatakan memenuhi persyaratan, muda gitu, masuk dalam kategori pemimpin baru dari Republik ini, pendidikannya bagus, S2-nya 2 kali, karir di militernya bagus. Nah, karir militer ini bisa jadi titik lemah tapi juga bisa jadi titik selling point tapi juga titik lemah karena biasanya orang itu aku ikut sedih. Bang Ruhut melihat yang mana? Apakah ini benar suara Pak SBY dan Ibu Ani atau ini orang-orang di dekat Pak SBY yang melakukan pembisikan itu yang bermaksud? Kalau aku lihat orang-orang di dekat itu. Apa tujuannya? Saya nggak ngerti.
Apa mungkin ya ada sesuatu, saya tidak enak mengungkapkan di sini, tapi paling tidak saya kadang-kadang bicara Ada dengan sesuatu itu apa Bang? Karena Abang di media juga sangat frontal, saya melihat komentarnya ini seperti pembunuhan karir dari Mas Agus di militer. itu yang saya lihat. Karena jujur, boleh ditanya kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Beliau seorang negarawan sangat arif dan bijaksana. 3-4 bulan yang lalu di Istana Negara kami berdua, ya, maghrib sampai malam hari lebih kurang 2 jam ngobrol-ngobrol. Oke. Waktu saya mau pamit, saya katakan, Pak, saya titip Pak, adik saya putranya Pak SBY, Agus Yudhoyono, perwira menengah yang cemerlang, di dalam kepemimpinan Bapak, agar kita dukung biar karirnya naik terus. Dan Baik. Pak Jokowi sangat mendukung itu. Oke. Ah. Tapi ternyata Gitu. justru malah dicalonkan. Dicalonkan, dan saya sedih. Beberapa pembisik itu ngomong di beberapa TV dan media, itu yang saya sedih. Nanti saya akan marah. tanyakan siapa pembisik-pembisik ini dan apa tujuannya. Tapi sekarang saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu agar kita melihat dalam spektrum yang lebih luas begitu. Kenapa Mas Jayadi di saat partai-partai lain terlihat kompak atau berusaha untuk kompak, justru malah Partai Demokrat seolah-olah terbelah begitu. Ada 2 petinggi partainya seperti Bang Ruhut sendiri, kemudian ada juga petinggi partai yang lain, Hayono Isman, yang terang-terangan justru malah mendukung kandidat lain, yakni Ahok dan juga Jarot. Ya pertama ya sebetulnya yang pengurus partai yang membelot tidak hanya Demokrat ya. Ada Boy Sadikin di PDI Perjuangan yang juga tidak setuju dengan keputusan partainya ya. Cuma memang yang paling menarik memang di Demokrat, karena keputusan Demokrat itu memang satu mengejutkan. Yang kedua menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaan yang dimunculkan oleh Bang Ruhut, sehingga tidak begitu jelas alasannya apa. Begitu. Nah, Apa sebenarnya menurut Anda, kalau tadi Bang Ruhut mengatakan tidak enak mengatakan tujuan sebenarnya, tapi kalau Mas Jayadi melihat apa sih sebenarnya tujuan dibalik diajukannya Agus Yudhoyono ini dalam kontestasi pilkada nanti? Saya sendiri juga tidak begitu paham, tapi kalau kita membaca, ada satu kemungkinan yang bisa saya munculkan, yaitu mungkin Pak SBY ingin agar estafeta kepemimpinan di Demokrat segera beralih kepada penggantinya. Nah, pilkada DKI itu bisa dijadikan entry point gitu, atau momentum bagi the rising star ya, the increasing prominent leader seperti Partai Demokrat mengusung nama Agus Harimurti dan Silviana Murni sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini tentu saja turut mengubah peta politik dalam Pilkada DKI. Sejauh manakah kekuatan para penantang Ahok Jarot ini, kita akan mengupasnya dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi. Bang Usman, suhu politik Indonesia turun gunung, ada SBY, ada Megawati, ada Prabowo. Ini kemudian menunjukkan bahwa regenerasi politik berjalan dengan baik, atau ini menunjukkan bahwa pertarungan di masa lalu yang kemudian dikibarkan kembali? Ya, nomor satu saya kira karena Pilkada DKI itu penting. Dia barometer bagi Indonesia. Apalagi melihat pengalaman kemarin, sering ada orang menganalisis bahwa menjadi gubernur DKI adalah pintu masuk menjadi presiden. Walaupun sebetulnya itu hanya berlaku buat Jokowi. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Tapi belakangan orang beranggapan seperti itu. Nomor dua, ya ini juga memang menunjukkan pertarungan lama yang bersemi kembali, kira-kira seperti itu. Karena Pertarungan lama yang belum usai atau bagaimana? yang belum usai bisa dibilang seperti itu juga, karena memang terus berlangsung ini kan, dari pilkada ke pilkada, kemudian dari pilpres ke pilpres begitu. Cuma saya kira menarik ketika 3 tokoh ini kemudian ikut serta di dalam pertarungan, dalam arti mencalonkan kandidat mereka masing-masing. Menjadi begitu. kingmakersnya begitu Kalau ya? dikatakan apakah ini ada proses perkaderan, saya kira tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Justru ini menunjukkan betapa sulitnya partai politik mencari kandidat kepala daerah, Mencari pemimpin begitu ya? mencari pemimpin begitu, dan pertarungannya lama sekali, dramanya luar biasa. Yang kemudian mengejutkan yang menjadi sumber berita juga tadi malam atau mungkin tadi menjelang dini hari begitu ya. Kemudian klan atau poros
Cikeas mengumumkan Agus Yudhoyono dan juga Silviana. Nah, yang menjadi menarik adalah sosok Agus Yudhoyono. Seberapa besar popularitas SBY bisa mendongkrak elektabilitas seorang Agus Yudhoyono yang kita selama ini hanya tahu dia adalah anak dari SBY. Ya, tidak bisa saya kira, tidak ada kaitan antara popularitas dengan elektabilitas begitu. Dalam arti kalau dia populer, pasti kemudian dia akan terpilih. Belum tentu, apalagi yang termasuk populer. pengaruh ayahnya. Iya, tidak bisa saya kira, tidak seperti itu. Tapi ya. bagaimana popularitas SBY mencengkram voters-voters di DKI Jakarta? Apakah itu juga akan mempengaruhi secara tidak langsung? Tidak, saya kira. Ya, saya kira tidak. Tapi terkait dengan munculnya Agus Harimurti, itu memang kemarin sudah disebut-sebut sebetulnya 2 hari lalu juga sudah muncul. Koalisi kekeluargaan, ya, tapi mengangkat cukup begitu ya? mengejutkan begitu, cukup mengejutkan karena memang orang tidak pernah melihat Agus ini track recordnya begitu, kecuali dia di tentara, ya di tentara, dan kemudian Agus ini kan mempertaruhkan karirnya di tentara ketika harus maju ke Pilkada DKI, dia harus berhenti dari militer begitu. Tapi ini indikasi kuat Agus akan nyemplung ke politik. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, dan bisa juga dibilang ini kepagian juga bagi Agus ketika dia harus turun sekarang dengan pangkat mayor begitu ya. Jadi ini memang pertaruhan luar biasa. Harus ada pertimbangan yang luar biasa. TNI. Dengan gestur seperti itu, berat, kemudian emosi, mata berkaca-kaca. Anda melihat ini sebuah keterpaksaan? Kalau tanya ke saya, sebuah keterpaksaan. Siapa yang Tegas memaksa? saya katakan. Siapa yang memaksa, Bang Ruhut? Ya, saya tidak enak untuk bicara itu, tapi itu yang saya katakan. Sebenarnya apa salahnya, lebih baik dia untuk nanti, bukan untuk di sini lagi. Dia salah satu aset yang terbaik di TNI. Pak Gatot Pangap saja mengatakan demikian. Begitu juga para purnawirawan TNI, sahabat-sahabat saya. Begitu juga para senior-senior. Karena orang seperti Agus ini, hitungan jari ada di TNI. TNI harus kita perkuat dengan orang-orang cerdas. Kok kita pensiunkan dia pangkat mayor? Aku sedih untuk itu. Ada 2 versi yang mengatakan bahwa nama Agus diajukan oleh Partai Demokrat dan juga Pak SBY. Namun dari Partai Demokrat dan juga Partai PAN mengatakan ini diajukan oleh partai koalisi. Mana yang benar? Kalau saya lihat dari lingkungan, karena beberapa bulan yang lalu juga mereka sudah pernah mengata-ngatakan itu untuk Agus, tapi saya tolak. Dan koalisi kapan lagi mengikuti bersembunyi di pamor Pak SBY dan Agus. Kalau SBY kita sudah tahu. Ini artinya 10 gabungan tahun. dari Iya. Partai Demokrat, elit Partai Demokrat dan juga partai pendukung. Pendukung. Ya. Karena kalau Pak SBY kita sudah tahu, dia hebat 2 periode. Tapi Agus ini belum waktunya. Saya sudah titip, dan Pak Jokowi negarawan sejati, dia mendukung untuk itu. Anda masih mendukung Ahok Jarot sampai sekarang? Sampai sekarang saya tetap mendukung Ahok Jarot. Walaupun suaranya berbeda kemudian dengan partai Anda. Iya, itu yang saya katakan. Saya sangat salut dengan Pak SBY. Saya berani mengatakan beliau bapak demokrasi. Manakala Pilpres saya menghadap beliau, saya akan mendukung Pak Joko Widodo. Dan beliau mengizinkan, dan berkat Tuhan, siapapun bisa jadi presiden karena kehendak Tuhan. Dan beliau menang, kami munas, aku jadi koordinator juru bicara, aku jadi Menko Polhukam Partai Demokrat. Artinya Pak SBY itu mantap. Tapi kadang-kadang pembisiknya, pengen aku nanti lihatnya. Gara-gara pembisik itu Anda sekarang dicopot jadi koordinator juru bicara. Koordinator. Dan Pak SBY, aku ingat sekali saya dipanggil. Dan berapa kali saya ngomong dengan Pak SBY, kenapa ya Pak Ruhut, mereka nggak senang Pak Ruhut. Pak SBY sangat bangga punya Ruhut Sitompul. Betulkah nama Mas Agus tiba-tiba muncul, Bang Ruhut? Kalau saya lihat, memang beberapa pembisik Bapak suka memunculkan. Tapi Bapak waktu di Bogor, itu pernah keras masalah itu. Baik mengenai Ibu Ani Yudhoyono, mengenai Agus, dan Mas Ibas. Keras untuk apa? Karena kawan-kawan ini pesan Bapak hati-hati. Kalau menyebut, mencalonkan nama keluarganya ini. Tapi ya saya nggak tahu. Ini saya ingin refer ke beberapa pernyataan. Menurut Arsul Sani, Sekjen P3, nama Agus tidak ada dalam radar. Yang ada dalam radar waktu pembahasan sebelum ke Cikeas adalah sehingga koalisi Demokrat atau Cikeas itu menyodorkan Agus begitu. Tapi dikatakan bahwa ini adalah pertimbangan yang matang. Apakah Anda cukup mendengar ini saya sebagai kira cukup matang?
Saya kira tidak matang. Ini kan lebih pertimbangan yang reaktif dalam arti siapa yang bisa mengalahkan Ahok begitu. Tetapi kalau Agus Harimurti saya kira ya seperti tadi di editorial katakan ini kan luar biasa petahana kuatnya begitu kan. Jadi saya kira agak berat juga begitu. Kita akan bincang-bincang lagi soal mengenai Anies Baswedan atau Sandiaga Uno atau Mardhani Alisera. Kita akan membicarakan hal tersebut setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tompul, Ketua DPP Partai Demokrat, Bang Ruhut, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Aceh Syadzili, Wasekjen Partai Golkar yang bergabung melalui sambungan telepon. Bang Aceh, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Jayadi Hanan, analis politik dari Syaiful Mujani Research and Consulting melalui sambungan Skype. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Ini di saat partai lain kompak, atau minimal terlihat kompak begitu ya, untuk mendukung pasangan yang diusung. Kenapa Partai Demokrat justru seolah terbelah, Bang Ruhut? Saya rasa enggak juga, ya. Tapi perlu diketahui, saya orang yang paling loyal dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang enggak tahu, 10 tahun beliau, saya ini anjingnya SBY, kata orang. Karena saya diehard beliau. Beliau mengajarkan Demokrat penyeimbang berada di tengah. Oh, rupanya sekarang udah enggak, ya enggak apa-apa. Sekarang sudah enggak. Maksudnya seperti apa? Maksud tidak menjadi penengahnya itu seperti apa, Bang Ruhut? Jujur saja, dari awal saya sudah katakan, saya buka komunikasi dengan Ahok. Ya. Dan apabila nanti Demokrat ada kader dari dalam, saya akan dukung kader yang didukung oleh Partai Demokrat. Kan kita tahu akhirnya sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah saya anggap adik saya, perwira terbaik di level perwira menengah, ya. Gimana saya nggak kaget? Agus itu the coming leader untuk TNI. Saya punya cita-cita satu saat beliau bintang 4, atau satu saat manakala beliau sudah bintang, karena beliau orang yang cerdas, beliau mempunyai kemampuan bukan hanya di bidang TNI, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah matang, paling tidak seperti waktu putra Lee Kuan Yew, B.J. Lee, siapa yang kemudian menerjunkan Mas Agus ke dalam kontestasi? Itu saya nggak tahu. Kalau memang ini ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, aku hormati. Tapi apabila ini karena pembisik-pembisik dan koalisi membantunya, Seperti Agus untuk masuk ke politik. Saya kira dalam perhitungan Pak SBY mungkin kalah atau menang Agus Yudhoyono itu tidak terlalu masalah. Kalau dia kalah, maka masyarakat atau orang akan menganggap dia wajar saja dong kalah gitu kan. Karena memang sangat baru, belum punya pengalaman, dan yang dihadapi adalah petahana gitu kan, yang cukup kuat gitu. Kalaupun menang, maka itu bonus gitu kan. Jadi bukankah kalau misalnya silakan Mas Jayadi, mohon maaf, silakan. Iya, jadi dengan keadaan seperti, dengan kondisi seperti itu, maka kalau misalnya keikutsertaan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI itu dapat menjadi momentum yang sangat sangat penting, sangat berguna, yang sangat signifikan pengaruhnya untuk memperkenalkan dia kepada orbit politik Indonesia, dan melalui pemilihan Jakarta dia langsung masuk ke level pembicaraan di prime time di tingkat nasional. Sehingga mohon ditahan di sana Mas Jayadi. Mohon ditahan di sana. Saya akan ke Barut sekarang. Barut setuju kalau misalnya ini adalah momentum untuk memperkenalkan, walaupun harus meninggalkan karir militer, dan juga kalau misalnya kalah, tadi Mas Jayadi melihat tidak ada salahnya kalau misalnya kalah, namanya tetap akan berkibar di 2019. itu yang saya tidak setuju, ya. Kalau memang itu pemikirannya, tapi kembali, kalau ini mau daripada orang yang saya hormati, orang tuanya Mas Agus, ya, orang yang saya hormati, Ibu Ani Yudhoyono, ibunya Mas Agus, saya hormati itu. Tapi kalau pembisik, karena saya punya cita-cita, dan saya pernah cerita dengan Pak SBY sama Ibu Ani Yudhoyono, dia akan menjadi
the rising star bukan sekarang, 2024. Dan Pak SBY pun juga dalam beberapa kesempatan mengatakan seharusnya prajurit TNI fokus bercita-cita menjadi jenderal, bukan menjadi pejabat daerah. Itu benar. Bapak beberapa kali, dan saya ingat, Bapak juga pernah cerita manakala waktu beliau yang punya cita-cita, dan semua TNI jenderal masuk akademi militer, termasuk adik saya, Iskandar Sitompul, siapapun dia, maunya dia bisa meraih bintang 4. Termasuk Pak SBY loh. Beliau mengatakan waktu beliau ditugaskan menjadi menteri, beliau sedih. Beliau pada waktu itu Kasospol. Karena beliau punya cita-cita maunya bintang 4. Baik. Sekarang saya akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya posisi sudah begini, partai Anda mendukung Mas Agus, pantaskah, masihkah Anda mendukung Ahok dan juga Jarot? Dan kalau misalnya masih ataupun tidak masih, atau sudah tidak lagi, alasannya apa? Kami akan kembali membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Ini Mas Agus terlihat berat meninggalkan militer, namun Mas Agus juga dalam kesempatan yang lain mengatakan dia tanpa tekanan maju dalam pilkada. Memang ada tekanan begitu untuk dia memaksa dia untuk maju dalam pilkada kali ini? Ya, kalau kita lihat mestinya yang mengomentari kita punya banyak ahli gestur. Tapi kata hati saya, Agus itu seorang TNI sejati. Memang TNI siap ditempatkan di mana saja. Manakala tugas daripada Panglima